Pada tahun 1969, dunia menyaksikan sebuah konflik yang tidak biasa dan unik dalam sejarah. Dikenal sebagai Perang Sepak Bola atau Perang 100 Jam. Di balik nama yang tampaknya sederhana ini, tersembunyi cerita kompleks tentang ketegangan sosial, ekonomi, dan politik antara dua negara Amerika Tengah, yaitu El Salvador dan Honduras. Ketegangan antara El Salvador dan Honduras sudah lama ada. Honduras, dengan wilayah yang lebih luas, namun populasi yang lebih kecil, menjadi tujuan bagi banyak warga Salvador yang mencari lahan dan pekerjaan. Namun, dengan meningkatnya migrasi, ketegangan sosial dan ekonomi meningkat. Petani Honduras merasa terdesak oleh kehadiran imigran Salvador yang mengambil alih tanah mereka. Pemerintah Honduras mulai menerapkan kebijakan yang lebih keras terhadap para imigran ini, yang menyebabkan ketegangan semakin memuncak. Di tengah suasana panas ini, datanglah kualifikasi Piala Dunia FIFA 1970. Sepak bola, olahraga yang memicu emosi kuat di Amerika Latin, tiba-tiba menjadi titik fokus dari ketegangan antar negara. Pertandingan pertama antara Honduras dan El Salvador diadakan di Tegucigalpa, ibu kota Honduras, pada 8 Juni 1969. Honduras menang 1-0, tetapi suasana di sekitar stadion penuh dengan kekerasan dan kerusuhan. Para pendukung dari kedua belah pihak terlibat dalam bentrokan, menunjukkan betapa dalamnya kebencian yang sudah terbangun. Seminggu kemudian, pertandingan kedua diadakan di San Salvador. Kali ini, El Salvador menang 3-0. Namun, kemenangan ini tidak disambut dengan perayaan damai. Sebaliknya, terjadi serangan terhadap warga Honduras di El Salvador, yang memicu reaksi serupa terhadap warga Salvador di Honduras. Ketegangan yang sudah membara kini berubah menjadi api yang sulit dipadamkan. Pertandingan penentuan diadakan di Mexico City pada 27 Juni 1969. El Salvador kembali menang dengan skor 3-2 setelah perpanjangan waktu, mengamankan tempat di Piala Dunia. Namun, kemenangan ini hanya memperburuk situasi. Pada 14 Juli 1969, hanya beberapa minggu setelah pertandingan terakhir, El Salvador menyerang Honduras. Serangan udara dimulai, diikuti dengan invasi darat. Perang pun dimulai. Selama 4 hari berikutnya, dunia menyaksikan perang yang brutal namun singkat. Perang ini berlangsung selama sekitar 100 jam, melibatkan serangan udara, pertempuran darat, dan kerugian besar di kedua belah pihak. Diperkirakan sekitar 2.000 orang tewas. Sebagian besar diantaranya adalah warga sipil yang tidak berdosa. Infrastruktur rusak parah, dan ribuan orang mengungsi dari rumah mereka. Organisasi Negara-Negara Amerika atau OAS bergerak cepat untuk menegosiasikan gencatan senjata, yang akhirnya tercapai pada 20 Juli 1969. Namun, kerusakan telah terjadi. Meskipun perang berakhir, dampaknya terasa lama setelahnya. Banyak warga Salvador diusir dari Honduras, dan hubungan antara kedua negara tetap tegang selama bertahun-tahun. Perang sepak bola menunjukkan bagaimana olahraga, yang biasanya menjadi sarana pemersatu, bisa menjadi pemicu konflik ketika dipadukan dengan masalah sosial dan politik yang mendalam. Ini adalah pengingat bahwa di balik gairah dan semangat yang dibawa oleh sepak bola, selalu ada konteks yang lebih besar yang bisa mempengaruhi dan bahkan mengubah jalannya sejarah. Perang ini, meskipun singkat, tetap menjadi salah satu contoh paling unik tentang bagaimana sepak bola dan politik dapat saling terkait dengan cara yang tak terduga.